Sallallahu Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Abi ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 Khairul anami Rito Roma. Rito Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina jami'an futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis jamani, jamaah manakib Nurul Iman, pimpinan Al-Habib Ja'far Maula Khelah, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alimil ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, juga segenap Bansar yang insya Allah semuanya kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, ada ilallah Habiban al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Ali Maula Khelah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, barakah dunia akhirat, semakin syiar majelisnya Allah berikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Sama kita muliakan dan kita cintai putra beliau, ada ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Ja'far Maula Khelah, mata'anallah bituli hayatihi amin, wa nafa'ana bi ulumihi amin, wa katharallahu amthalah. Sama kita hormati dan kita muliakan Gus Ahmad Muzaki Mabrur, Gus Wahid Jumali LC, Gus Atabi Hasan Ma'ruf LCMA, Gus Yoyon selaku pimpinan Isfa Lana Tour dan Travel. Kita doakan semuanya panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk segenap jamaah yang hadir
di dalam peringatan haul daripada Al-Habib Ali bin Muhsin Maula Khelah yang ke-38. Semua yang hadir mudah-mudahan tidak bangun dari tempat yang mulia ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua hajat kita qabul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, girang luar biasa malam hari ini saya bisa sampai di tempat yang mulia ini. Nggak disangka-sangka nyampe juga, karena saya takut keretanya telat nyampenya. Tapi alhamdulillah keretanya sesuai dengan schedule sampai jam 9.30, lalu kemudian dijemput sama Pak Hari tadi di stasiun Purwokerto, langsung sampai di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jamu'us Shaghir di hadis ke-158 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihina kafarah wa zikrul maut sadaqah wa zikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Artinya apa? Cakep nih dia nanya. Jadi kata Nabi Muhammad, saya akan bicara tentang 4 poin ini. Yang pertama kata Rasulullah, zikrul anbiya minal ibadah. Ketika di satu majelis, di satu perkumpulan, disebutkan di dalamnya cerita tentang para nabinya Allah Subhanahu wa taala, diceritakan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendapatkan pahala ibadah. Dan alhamdulillah kita duduk di sini dari awal sampai akhir kita sebutkan paling afdolnya Nabi dan Rasul, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka duduknya Bapak dan Ibu sekalian malam hari yang penuh barokah ini dicatat pahala ibadah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa dzikru salihina kafarah. Berkumpul di satu perkumpulan, di satu majelis. Di majelis tersebut diceritakan dan diperingati dan disebut para aulia, orang-orang soleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka di majelis tersebut menjadi penggugur dosa dari jamaah yang hadir di majelis tersebut. Maka kita semua yang hadir malam hari ini, kita sama-sama ada di dalam acara peringatan haul daripada ada ilallah wali min auliyaillah Al-Habib Ali bin Muhsin Maula Khelah. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita punya dosa, orang tua kita, keluarga kita, bangun dari peringatan haul ini semua diampunin dan dibersihin nama Allah Subhanahu wa taala. Untung apa kagak? Untung. Beruntung orang yang kumpul di majlisnya orang soleh, berkumpul di majlisnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, katanya Nabi Muhammad, wa zikrul maut shadaqah. Di satu majlis, di satu perkumpulan yang di dalamnya disebutkan kematian, maka itu mendapat pahala sedekah. Dan biasanya kalau peringatan haul yang disebut itu adalah orang yang sudah meninggal dunia, yang diperingati orang yang sudah wafat. Maka diceritakan di majlis ini juga tentang kematian, maka dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Datang doang kemari, duduk dari mulai acara sampai akhir, udah dicatat juga pahala sedekah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi, wa zikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Dan duduknya kalian di satu majelis yang di dalamnya itu mengingat tentang kubur, bahwa kita akan masuk ke dalam kubur, kita harus mempersiapkan bekal untuk mati masuk ke dalam kubur, maka itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita di tempat yang mulia ini, di daerah sekitar sini kita bisa kenal dengan Al-Habib Ja'far Maula Khelah dengan anak-anak keturunannya. Kita kumpul di majelisnya beliau, kita duduk bersama,
dikumpulkan di majelis yang di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad, disebutkan di dalamnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalamnya tentang kematian, disebutkan di dalamnya tentang kubur, maka tidak bangun dari majelis yang mulia ini kita sudah dicatat mendapatkan pahala ibadah, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala sedekah dan juga menjadi salah satu perantara buat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad. Untung jadi umatnya Nabi Muhammad. Orang yang kenal Nabi Muhammad, maka niscaya mereka akan untung di dunia, selamat di akhirat. Percaya gak? Percaya. Bu, masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Jangan diem aja kalau ditanya. Kan saya nggak tahu masih hidup apa udah mati. Makanya jawab, Bu. Pak. Oh, saya tahu berarti masih hidup. Alhamdulillah. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, di dalam Kitabul Janaiz, di dalam bab Adzabul Qabri, ada satu hadis, di hadis ke-1285. Di situ baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan, hadatsana Ayas bin Walid, hadatsana Abdul A'la, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah SAW hadatsahum innal abda idza wudi'a fi qabri summa tawalla anhu ashabahu hatta la yasma'u qur'ani alihim idja'ahu malakani fayuqidanihi wa yaqulani ma taqulu li hadzal rajul ayli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kana al mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluh fayaqulal malaika ya fulan undur ila maqadika minan nar qad abdalakallahu bi maqadan fil jannah wa qala qatadah fayarahu majami'an wa yufsa qabru ila sabina diraan wa yudau khadiran ila yaumi yub'asun wa in kanal kafiru awil munafiku fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayaqulal malaika la darit wa la talit fayutraku bimatorikin min hadidin fayasma sayhatahu man yalihi ghairu saqalain sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadis panjang ini Nabi mau kasih tahu sama kita, kalau orang yang kenal Nabi Muhammad dia untung di dunia, selamat di akhirat. Kenal gak sama Nabi Muhammad? Kenal gak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Apa buktinya? Bukti cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu banyak. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad itu banyak. Salah satunya tadi tuh, banyak-banyak baca sholawat. Karena kata Rasulullah, man ahabba syai'an fa'aksara min zikri, siapa orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cinta. Cinta sama Allah banyak sebut nama Allah. Cinta sama Nabi Muhammad banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Sebelum saya terangin hadis panjang tadi, ulama menjelaskan ada banyak cara untuk membuktikan cinta kita sama Nabi Muhammad. Sekarang saya akan sebutin 5 aja, nggak banyak-banyak. 5 cara untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita lihat ada gak 5 hal ini di dalam diri kita. Kalau ada, berarti kita sudah mulai sedikit demi sedikit membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pak, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Enggak. Ya Allah, berarti cintanya sama Nabi palsu. Rasulullah itu, kata Imamul Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Limaniyah, beliau katakan ma balagha ilaina riwayatun ghat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla munfaridan fi hayatihi. Tidak pernah sampai kepada kami satu riwayat pun
bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sendirian. Nabi selalu mengerjakan berjamaah dan Nabi berjamaah di masjid. Bahkan di dalam kitab Siratun Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, juga di dalam kitab Hayatus Sabiqin karangan Syekh Muhammad Waidoh, itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu di akhir hayatnya ketika beliau sakit keras, beliau itu sampai jatuh pingsan 3 kali semata-mata cuman karena pengen Nabi ke masjid, berjamaah di masjid. Jalan jatuh pingsan, sadar lagi pingsan lagi, sampai 3 kali semata-mata Nabi nggak mau tinggalin sholat berjamaah di masjid. Makanya kalau kita ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, mengatakan cinta sama Nabi Muhammad, buktikan cinta kita, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jangan tinggal. Ya, siap gak nih Pak? Nih yang laki-laki siap gak berjamaah di masjid? Siap. Siap gak buktiin cinta sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Kagak sempurna sholat orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Apalagi yang ke masjid kepleset nyampe deket sama masjid, nggak mau ke masjid kebangetan. Kalau di Jakarta tuh ada orang nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid songong di depan imam sopnya disolatin. Tuh yang model begitu nyusahin DKM. Semasa hidup gak pernah ke masjid, giliran mati ke masjid. Maka jangan jadi yang model begitu. Kita jadi orang yang rajin berjamaah 5 waktu di masjid. Ini pesen buat orang laki. Tapi kalau buat orang perempuan, Nabi pesenin di dalam kitab Uqudul Ujen fi Bayani Huquqi Zaujain karangan Imam Nawawi, kata Rasulullah, afdalu sholatil mar'ah fi juhri baitiha, sebaik-baiknya sholat wanita itu di dalam rumahnya, di bagian yang paling tersembunyi. Kalau ibu di rumahnya ada ruangan, bisa sholat di ruangan, sholat di ruangan. Di dalam ruangan ada kamar, bisa sholat di kamar, sholat di kamar. Di kamarnya ada kamar lagi, sholat di dalam kamarnya lagi. Di dalam kamarnya lagi ada lemari, bisa sholat di lemari, sholat di lemari. Di dalam lemari ada laci, bisa sholat di laci, sholat di laci. Di dalam laci ada kotak kecil, bisa sholat di situ, sholat di situ. Maknanya ini umpama, bukan berarti sholat di lemari. Maknanya di bagian rumah yang paling tersembunyi. Biar paham ya. Makanya orang kalau ngaji biar pada melek, jangan tidur. Karena kalau tidur suka beda paham. Ada orang ngaji tuh jitet, ngaji sembari nyatet. Cakep tuh kayak santri nyatet ngajinya. Itu paling cakep. Ada lagi yang ngajinya itu jiping, ngajinya cuma nguping, nggak nyatet, cuma nguping doang. Ntar kalau pulang ditanya, tadi Ustadz ngomong apa? Waduh lupa saya. Tapi masih cakep, masih mau nguping. Ada lagi yang jider, ngajinya sembari nyender. Oh di pojok-pojokan loh, ngaji sembari nyender. Itu orang yang nyender ngajinya dapat ilmu apa kagak? Dapat ilmu apa kagak? Tergantung. Kalau dia nggak tidur, nyender sembari melek, dapat ilmu. Tapi kalau sembari ngantuk, maka kagak dapat ilmu. Tapi masih mending, masih entar dapat, entar kagak. Ada yang paling parah namanya jirok, ngaji sambil ngorok. Keloker. Giliran makan keluar bangun. Itu yang model begitu. Kalau orang lagi ngaji tidur jangan dibangunin. Nanti kalau makanan keluar bangun sendiri. Makanan keluar bangun sendiri. Nah orang kalau ngaji, kalau dia tidur nggak dapat ilmunya. Makanya tadi Nabi bilang sholat di dalam rumah di bagian yang paling tersembunyi, bukan sholat di dalam lemari. Takutnya kalau yang ngajinya sembari ngantuk, dia dengar, wah kalau begitu sholat di lemari kata Ustadz. Besok lakinya pas sholat subuh nyariin bininya, mana bini saya nggak kelihatan. Tau-taunya sholat di lemari. Itu berarti kalau yang begitu ngajinya sembari nyender. Bu. Orang perempuan boleh gak Ustadz kalau dia sholat berjamaah di masjid? Boleh. Tapi dengan catatan,
masjidnya punya tempat wudhu dipisah laki sama perempuan. Karena berjamaah itu sunnah muakkadah. Kalau nggak dipisah, saat perempuan wudhu dia memperlihatkan auratnya, maka melakukan yang haram. Maka mendingan dia nggak kerjain yang sunnah daripada ngerjain yang haram. Makanya dia boleh ke masjid kalau dia punya tempat wudhu dipisah. Sholatnya juga dipisah. Atau dia punya wudhu dari rumah. Dan ada catatan lain. Apa catatannya? Perempuan keluar rumah ke masjid bisa menjaga diri, tidak dandan berlebihan, tidak pakai wangi-wangian yang strong, maka silakan berjamaah ke masjid. Tapi kalau masih dandannya menor, kayak bencong lampu merah, belum lagi pakai minyak wangi, ngambreng banget kayak kuburan baru. Di kuburan baru kan disiramin air mawar tuh, 5 botol begitu ya, wangi jadinya. Itu kalau yang model begitu mendingan jangan, di rumah aja. Kenapa? Nanti timbul fitnah. Karena kata Rasulullah di dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi, Nabi bilang, "Idza kharajatin nisa min baitiha istasrafa syaitan." Perempuan itu kalau keluar dari rumah, dia dihias, dibungkus dengan bungkusan yang indah sama setan. Makanya mau itu perempuan muda, mau setengah tua, mau nenek-nenek, kalau udah keluar rumah, dilihat laki-laki pasti cantik aja. Ustadz, masa yang nenek-nenek juga sama? Lah buktinya di berita nenek diperkosa. Berarti ada yang mau gak? Ada yang mau gak? Tergantung. Bisa jadi itu orang matanya rabun. Ya kalau kagak emang PA otaknya. Tuh, makanya perempuan kalau dia bisa jaga itu, maka boleh berjamaah ke masjid. Karena di dalam satu riwayat, di dalam kitab Al-Madjarur Rabi fi Sawabil Amali Sholeh yang dikarang oleh Syekh Abdul Mu'min Khalaf Adimiyati rahimahullah ta'ala, beliau mengutip satu hadis bagi Rasul Nabi Muhammad yang datang riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Ketika itu sahabat Abu Hurairah melihat ada perempuan berangkat ke masjid, ketika itu pakai wangi-wangian strong, tercium wanginya, maka sahabat Abu Hurairah bilang, pulang kalian ke rumah, jangan kembali kecuali kalian sudah mandi. Maksudnya untuk menghilangkan bau parfumnya. Kenapa? Karena perempuan kalau dia keluar rumah, dia nggak bisa jaga penampilannya, maka niscaya mendingan dia sholat di dalam rumah. Jelas ya? Ini yang pertama. Kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, cara ngebuktiinnya sholat 5 waktu berjamaah, jangan tinggal. Jelas ya? Siap? Siap kita praktek, siap? Alhamdulillah. Yang kedua, cara buktiin cinta sama Nabi Muhammad, aurat ditutupin. Aurat. Ngaku cinta sama Nabi, auratnya ablak-ablakan. Kalau di sono di Jakarta, ada perempuan-perempuan yang kalau ngaji pakai kerudung, pakai gamis, rapi. Tapi kalau pulang ngaji, gamisnya dibuka, kerudungnya nyangkut, ada yang di belakang pintu, ada yang di meja TV, ada yang di tempat tidur, ada yang di gantungan baju. Giliran ada tukang paket, bingung nyari kerudung. Paket, kerudung mana kerudung, mana kerudung, mana kerudung. Akhirnya keluar nggak pakai kerudung. Kan timbang ke depan pintu doang, Ustadz, tetap aja hukumnya kagak boleh, haram. Jangan memperlihatkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Tutupin auratnya, ya Bu ya. Kasih tahu anak-anaknya di rumah biar istiqomah untuk aurat. Dan jadikan perempuan itu kalau dia pakai pakaian yang gombrong. Sebaik-baiknya pakaian yang disukai oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, yang dipakai oleh wanita adalah yang bahannya itu tebal, tidak memperlihatkan lekukan tubuhnya, lalu kemudian berwarna hitam, bahannya itu gombrong. Jangan pakai baju yang leher sampai kaki ketutup tapi bahannya merecet, nyetrit, kayak pupat. Iya, mereketeng-teng. Tahu di sini orang ini kampung apa sih mereknya nih? Hah? Blekedot. Mandi Raja, iya. Wong kene Mandi Raja, ru nopo boten mereketeng-teng. Itu salah gitu saya ngomongnya tuh. Bener ya? Iya. Tahu gak mereketeng-teng? Orang. Kalau di Jakarta itu ada makanan namanya lontong.
Lontong itu biasanya dibungkus pakai plastik, Ya. ujungnya pakai lidi, tapi modelnya masih lebar. Ada lagi namanya lepet. Oh iya. Tahu lepet? Tahu. Dibungkus pakai daun, terus diikat begitu, dililit-lilit tuh. Oh, belarang. Itu namanya lepet. Nah, mereketeng-teng itu modelnya kayak lepet. Kalau dia duduk, di perutnya ada tangga. Itu namanya mereketeng-teng. Namanya, kalau orang Mereketeng-teng. Jawa bilang apa tuh namanya? Meleketet. Hah? Apa? Meleketet katanya tuh. Meleketet iya. Oh, jangan ya. Makanya orang perempuan kalau badannya ukurannya S, pakai gamis ukurannya M. Badannya M, pakainya L. Badannya L, pakainya XL. Badannya XL, pakainya double XL. Jangan badan ukuran XL, pakai baju M. Meleketet gitu ya. Hah? Meleketet katanya. Tuh, jangan. Itu yang model begitu dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang perempuan, ya kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, buktikan dengan cara tutupin aurat. Jangan dikasih lihat sama yang bukan mahram. Jelas ya? Jelas? Yang kedua, siap praktekin, siap? Siap praktekin. Mulai sekarang pakaian-pakaian yang meleketet. Mulai sekarang pakaian-pakaian yang meleketet kasihin sama yang lain, hadiahin sama yang lebih kecil badannya dari kita, biar dipakai sama mereka gombrong. Jelas ya? Kita pakai yang bahannya gombrong. Jangan yang memperlihatkan lekukan tubuh. Karena ketika Nabi Mi'raj, Nabi lihat ada perempuan yang diazab di dalam neraka disebabkan karena pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, cara buktiin cinta kita sama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Cara buktiinnya yang ketiga, jadi anak biar pada bakti sama orang tua. Jadi anak biar bakti sama orang tua. Siap gak bakti sama orang tua? Siap gak bakti sama orang tua? Lihat guru kita, ada ilallah Al-Habib Ja'far Maula Khelah. Beliau itu bakti sama orang tuanya. Beliau bakti sama orang tuanya. Buktinya apa? Nih buktinya. Kita sedang berada di majelis praktek. Bagaimana baktinya guru kita Al-Habib Ja'far Maula Khelah untuk taat dan cinta serta bakti sama orang tuanya Al-Habib Ali bin Muhsin Maula Khelah. Beliau doakan, beliau terusin majelisnya, beliau pegang amanah torikotnya. Bahkan Habib Ja'far diamanahkan oleh almarhum Al-Habib Ali bin Muhsin Maula Khelah di saat beliau usia 12 tahun masih kecil. Bayangin coba, 12 tahun diamanahkan untuk meneruskan majelis torikoh ayahanda beliau. Diteruskan sampai sekarang. Setiap waktu digunakan untuk dakwah, digunakan untuk umat, mengajak umat untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah cara baktinya anak sama orang tua. Doain orang tuanya, selalu senantiasa bahagiakan orang tuanya di alam kubur. Siap gak bakti sama orang tua? Siap gak bakti sama orang tua? Jangan kalau giliran hari ibu nulis di status WhatsApp, selamat hari ibu, cintamu sepanjang masa. Giliran disuruh ke warung, banyak yang begitu, banyak. Bukan orang sini, bukan orang Jakarta. Cuman saya tanya orang Jakarta pindahan dari Mandi Raja katanya. Dia juga. Jangan ya, kita mesti bakti sama orang tua. Anak punya ilmu mau sebanyak apapun, punya titel mau sepanjang apapun, kalau durhaka sama orang tua, jangan harap bisa sukses dunia akhirat. Kalau pengen sukses dunia akhirat, bakti sama orang tua. Orang tuanya masih hidup, sayangin orang tuanya, cintain orang tuanya, hormat sama orang tuanya, girangin hati orang tuanya. Kata guru-guru kami semasa kami belajar di Hadramut, kepada guru kami Murabi Arwahana Sayyidul Walid Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wara'ah. Beliau bilang, kalau kita sebagai anak belum bisa ngebahagiain orang tua,
minimal jangan nyusahin orang tua. Jelas? Kalau kita belum bisa bahagiain orang tua, minimal jangan nyusahin orang tua. Kenapa? Karena birrul walidain dinun wadain. Kata guru kami Abuya Kiai Haji Nur Hasan bin Abdul Latif, pimpinan Pondok Pesantren Darussaada Al-Islami Malang, Jawa Timur. Beliau bilang, urusan bakti sama orang tua itu adalah dua hal. Yang pertama urusan agama, yang kedua adalah utang piutang. Maksudnya apa? Yang pertama urusan agama, memang perintah Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Berbuatlah baik dan bakti sama orang tua. Itu perintah Allah. Yang kedua, kenapa dikatakan bakti sama orang tua itu utang piutang? Karena di saat kita jadi anak, kita bakti sama orang tua kita. Kata Nabi Muhammad, nanti kalau kita punya anak kita bakal bakti sama kita. Makanya utangnya pasti dibayar sama anaknya. Kalau kita jadi anak durhaka sama orang tua, nanti di saat kita jadi orang tua, kita punya anak, jangan salahin anak durhaka sama kita karena kita dulu durhaka sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Makanya siap gak bakti sama orang tua? Siap sayangin orang tuanya? Siap. Mulai sekarang pulang dari majelis Jamani ini, kita bakti sama orang tua kita. Kita sayangin orang tua kita. Kita rawatin orang tua kita. Kalau sudah meninggal, doakan orang tua kita. Yang keempat, cara bukti untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang keempat nih, Pak. Yang keempat, anak sama bini sayangin. Pak. Yang keempat, Pak. Yang di belakang sana, di belakang, Pak. I love you full. I love you. Pak. Yang keempat, cara buktiin cinta sama Nabi Muhammad, sayangin anak bini. Emang Nabi suruh begitu? Nabi suruh begitu. Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, aku yang terbaik terhadap keluargaku, kata Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak, Nabi kalau pulang sampai di rumah pengen makan, Nabi tanya sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimakan? Kata Sayyidah Aisyah, ada ya Rasul, tetapi belum selesai dimasak. Nabi gak marah, Nabi senyum, Nabi sing-singkan lengan bajunya, Nabi bantuin istrinya potong daging di pasar. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi bantuin potong daging tuh. Bayangin coba, romantis gak? Romantis gak? Ada gak yang model begini di sini? Ada? Ada gak Bu? Nggak ada. Kebangetan banget loh Pak. Nggak ada dagingnya. Kalau ini lagi repot di rumah, bantuin. Jangan cuma ngomel doang. Ini rumah berantakan, ngomel. Anak belum mandi, ngomel. Baju belum dicuci, ngomel mulu. Tuh yang model begitu suami cepet mati. Nauzubillah, ninggalin ngomel mulu. Bu, sayangin anak bini. Pak, banyak soalnya di sono suami-suami akhir zaman. Mereka itu sama anak bini sendiri pelit, sama anak bini orang baik. Ayo. Wah, lu kok pada teriak lu? Berasa ya? Bu, kasih tahu lakinya, ya jangan sama anak sendiri pelit, sama bini sendiri pelit, sama anak bini orang baik. Gak boleh Pak. Kita diajarinnya sayang sama anak bini sendiri. Kalau kita sayang sama anak bini, rezeki lancar. Jangan pelit sama anak bini. Kalau pelit sama anak bini, rezeki seret. Betul? Bini mesti disayangin. Coba bayangin dari kecil dia dirawat sama orang tuanya, dibesarin, dididik. Ketika besar dia diserahin nama kita, dia tinggalin orang tuanya. Nah, pada saat kita mengambil tanggung jawab itu, kita diharapkan oleh orang tuanya untuk kita bisa sayang kepada
anaknya. Makanya sayangin anak bini kita. Ini salah satu cara bakti, bukti kita cinta sama Nabi Muhammad. Sayangin anak bini. Siap sayangin anak bini, siap? Siap sayangin anak bini, siap? Alhamdulillah. Yang kelima, cara bukti kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nih yang kelima, Pak. Yang kelima, bini biar taat sama suami. Bini biar taat sama suami. Oh, bini biar taat sama suami. Saya pernah lagi ceramah di Rawamangun, Jakarta Timur. Itu yang hadir ribuan, tapi perempuan semua. Pada saat saya mau naik ceramah, tiba-tiba panitia datang bisikin, Ustadz, tolong nanti sampaikan sama ibu-ibu. Kenapa Pak? Ibu-ibu itu rajin ngajinya, seminggu 21 kali. Sehari 3 kali kayak orang minum obat. Gamisnya banyak, modelnya rupa-rupa, kerudungnya juga warna-warni. Ada yang udah lunas, ada yang masih nyicil, ada yang baru DP. Nisain laki mulu nih bini, beli gamis mulu. Ya. Tapi rajin ngajinya, tapi sama suami ngelawan mulu. No di sono di Jakarta Bib. Waktu saya lagi di Jakarta, waktu saya lagi di Jakarta, katanya ibu-ibu ngajinya rajin, tetapi sama suami ngelawan mulu di Jakarta. Cuman saya tanya sama orang sono, katanya kakaknya masih jadi satu sama orang sini belum pecah. Orang sini juga. Ya Allah, jangan ya Bu ya. Makanya ibu kalau rajin ngaji buktiin sama suami, kasih lihat bagaimana di rumah akhlaknya sama suami. Kalau suami ngomong volumenya 50, ibu 40. Orang laki suami ngomong 70, ibu 60. Adabnya begitu. Nih bini sekarang kan laki ngomong 50, bini 175. Error ke bini. Alhamdulillah. Tinggali. Bu. Kalau di rumah biar dandan yang cantik buat suami. Ini perempuan sekarang deh. Kalau giliran mohon maaf ya. Bu, mohon maaf ya. Kalau giliran ngaji, giliran kondangan, giliran arisan, giliran hajatan, giliran ke mall, giliran ke pasar, itu dandannya menor kayak bencong lampu merah. Semua alat make up dipakai. Dia pakai bedak foundation, pakai yang namanya eyeshadow sama eyeliner, bulu matanya anti gempa, pakai blush on di pipi merah merona, cuman salah nomor akhirnya kayak maling digebukin warga. Belum lagi lipstiknya yang waterproof anti air, biar kalau makan prasmanan kondangan kagak luntur. Hidungnya pakai shading biar kelihatan mancung. Kondangan jam 8, suami udah rapi di ruang tamu, bini dandan jam 10 baru kelar. Suami dibangunin, "Bang, ayo kita kondangan." Kata lakinya, "Lu kondangan sono sama keluarga lu." Capek nungguin. Hidung longsor mau dimancungin kan lama bikinnya. Ya Bu ya. Itu orang perempuan kalau kondangan menor banget dandanannya. Tapi kalau di rumah mukanya demek kayak topo. Boro-boro dandan cuci muka aja kagak, najis gua mah. Bu, dandan di rumah ya. Ya. Kalau keluar rumah pakai minyak wangi ngambreng kayak kuburan baru. Giliran di rumah baunya 3 rasa, Bib. Leher bau orang aring, badan bau minyak gosok, tangan bau autan sama presker. Laki pas ngekepin nyium pahit. Makanya laki nggak betah di rumah. Ya Allah, Bu, biar wangi kalau di rumah, ya. Biar wangi. Coba lihat dah tasnya tuh, pasti isinya begitu gituan tuh. Iya, nyampe di rumah laki pahit mulu. Ya Allah, biar wangi di rumah, ya Bu ya. Bu, pengen nggak disayang sama suami? Pengen nggak disayang sama suami? Saya kasih tips ya. Yang pertama, kenyangin matanya suami. Kenyangin matanya suami. Bagaimana caranya? Dandan yang cantik buat suami. Biar suami nggak lapar mata di luar rumah. Pak, saya pesen
Kalau bini mau cakep, mau cantik, modalin. Ini ketawa nih yang pada tepuk tangan ini kagak dimodalin. Ceritaan hati seorang istri. Pak, modalin. Iya, bini pengen cakep kagak dimodalin. Iya, modalin ya Pak. Modalin, kesian. Pakai sedonya dari inian pantat panci. Jangan modalin, ya, modalin. Bu, dandan yang cakep buat suami. Pak, kalau di luar rumah ketemu perempuan yang cantik, lalu Bapak terpesona, timbul syahwat, Nabi udah pesen. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu laki-laki keluar rumah melihat perempuan yang bukan mahram lalu timbul syahwat, pulang ke rumah, datangi istrimu, karena apa yang ada pada perempuan di luar rumah ada pada istrimu di rumah. Betul? Betul? Cuman bedanya Bu, ada yang original, ada yang udah modif, ada yang masih standar, ada yang udah bobokan. Knalpot mbok. Lang, ya modalin ya. Ya. Modalin, lu jangan pelit sama bini. Tuh, yang pertama ya, kenyangin mata suami. Yang kedua, kenyangin hidungnya suami. Maknanya apa? Maknanya jangan sampai ibu kalau dekat suami dia mencium bau tidak sedap. Minyak Bau PPO. kompor, bau dapur, bau ketek, bau asem, bau minyak rem. Itu bininya montir kali ya. Jangan, mesti wangi ya Bu ya. Yang ketiga kenyangin perutnya suami. Masakin makanan yang enak. Makanan enak nggak harus mahal. Yang penting variasi. Kalau memang adanya tempe, nggak apa-apa seminggu masak tempe, tapi divariasiin Bu. Hari Senin tempe bacem, hari Selasa tempe dicabein, hari Rebo tempe dikecapin, hari Kamis tempe digoreng pakai sayur asam, hari Jumat tempe digoreng mentega, hari Sabtu tempe mentah. Lu pelit banget sih Bang sama bini. Kasih apa duit belanja, kagak boleh dosa. Kalau kagak ngasih duit belanja, kasih duit jajan sama bini, rezeki tambah banyak. Yang keempat terakhir Bu, kalau pengen disayang sama suami, Bu, punya suami punya? Alhamdulillah, belum punya loh. Nikah, udah mau kiamat masih jomblo. Nih dengerin. Kata Imam Juwaini Asy-Syafi'i di dalam kitab Nihayatul Matlab, beliau bilang an-nikah min sababi zawalil junun kama anal gurba min sababil junun. Menikah adalah salah satu obat penyembuh penyakit gila. Kalau ada orang yang gila, nikahin, sembuh pasti. Sebagaimana orang yang kelamaan menjomblo, yang tadinya sehat bisa jadi gila. Bye-bye yang kelamaan jomblo. Iya. Ntar lu gila lagi. Ntar pulang dari sini nikah ya, biar ketemu jodohnya. Amin. Iya, minta sama Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Yang keempat Bu, yang keempat. Ya, yang keempat. Setengah 12 nih. Kereta saya balik ke Jakarta jam setengah 2 Bib. Pas. Ya, karena besok pagi subuh harus ada lagi ya di Jakarta, di Trans TV lagi. Tadi nonton nggak tadi pagi? Enggak. Wah, lu gimana sih? Tadi pagi jam 5 Islam itu indah. Ada saya, Ustadz Maulana, Habib Muhammad bin Syahab, hostnya Bang Ahmad Fadli. Tadi temanya hartamu diaudit di akhirat. Oh, nonton nggak tadi? Lu kagak nonton, kebangetan lu. Urung tahu. Gua aja jauh-jauh dari Jakarta kemari. Bu, saya semalam itu Rebo malam Kemis. Sekarang ada apa sih? Sekarang hari apa? Rebo malam Kemis ya. Kemarin hari Selasa tuh saya baru nyampe pulang umroh bawa rombongan. Lalu kemudian sampai di Jakarta langsung kegiatan. Terus malamnya pulang ceramah 3 acara sampai rumah jam setengah 2. Lalu jam 3 udah jalan lagi ke Trans TV. Syuting live Islam itu indah. Kelar pagi ngisi pengajian di Kalimalang. Kelar di Kalimalang jam 11 berangkat isi pengajian selebgram ya di daerah Kuningan ya, ibu-ibu sosialita. Kelarnya jam 3
jam 3 pulang ke rumah, naruh mobil, dianterin murid ke stasiun, naik kereta jam 5, turun di Purwokerto, nyampe jam 9.30, dijemput sama Pak Hari tadi, nyampe sini barusan. Ntar dari sini kelar, 1:30 balik lagi ke Jakarta, lanjut lagi kegiatan. Doain biar sehat. Nonton, makanya lu nonton. Ya, Channelnya nggak ada, nggak punya TV. Berapa yang nggak punya TV? Ntar saya beliin. Cuman duitnya kumpulin di Habib, ntar saya beliin. Bu, yang keempat. Terakhir nih udah 11:30 ya. Yang keempat, Bu, yang keempat. Kalau pengen disayang sama suami, kenyangin syahwatnya suami. Kenyangin syahwatnya suami. Jadi kalau misalnya ibu di rumah didatengin suami bisikin, "Mah, token bunyi." Udah buru-buru tuh. Nah, di sini banyak bocah tuh pasukan capung tuh. Iya bocah halus. Jangan pakai bahasa yang jelas, mesti pakai bahasa yang ini, bahasa kode ya. Kalau token udah habis berarti kan listriknya bakalan mati. Kalau udah habis token mesti buru-buru diisi. Kalau laki udah kasih kode, "Mah, token bunyi." Buru-buru tinggalin kerjaan. Ya, itu kewajiban. Itu kewajiban. Jelas lu ya? Jelas ya? Bu, orang perempuan mah dalam rumah tangga itu semuanya diganjar pahala ibadah, Bu. Kata Nabi Muhammad di dalam kitab Ukudulujen karangan Imam Nawawi, siapa orang istri yang nyiapin segelas air minum ikhlas buat suaminya karena Allah, diganjar pahala puasa sunnah setahun. Coba bayangin, puasa sunnah setahun. Ibu nikah ada yang udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, berapa banyak tuh pahalanya udah. Makanya ntar nih pulang pengajian, besok pagi di rumah, laki kalau minta bikinin kopi, bikinin seember. Iya, kalau laki nanya, "Ini mau hajatan bikin kopi seember?" Kagak, semalam Ustaz bilang katanya kalau bikin minum segelas pahalanya puasa sunnah setahun, Bang. Coba abang pikirin kalau seember berapa tahun pahala saya. Ya kembung tuh laki. Itu baru bikin minum. Bikin makan kata Nabi Muhammad sepiring buat suami ikhlas karena Allah, pahalanya itu haji dan umroh sempurna. Berapa banyak udah bikinin masakan buat suami. Belum lagi urusan mandi. Woi, mandi. Mandi gak? Adus. Mandi gak? Bu, mandi gak? Kata Nabi Muhammad, siapa orang bini yang mandi 1 kali junub hadas besar setelah melayani suaminya ikhlas karena Allah, diganjar pahala sedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah. Kalau 1 kambing 3 juta kali 1000, 3 miliar. Siapa yang sanggup sedekah 3 miliar? Itu cuma mandi sekali. Gimana kalau mandi 3 kali? Lah pengantin baru belum kering mandi lagi, belum kering mandi lagi, belum kering mandi lagi. Tuh resepnya 4 ya. Resepnya 4, jelas ya. Jadi pesan kalau mau buktiin cinta sama Nabi banyak caranya. Tapi saya ya dalam keseharian 5. Yang pertama tadi sholat 5 waktu jangan tinggal. Yang kedua ya aurat tutupin. Yang ketiga anak bakti sama orang tua. Yang keempat sayangin anak bini. Yang kelima ya biar apa? Bini taat sama suami. Nah, itu aja. Orang kalau kenal Nabi Muhammad untung di dunia, selamat di akhirat. Saya tambahin 1 hadis Nabi. Di dalam hadis yang datang daripada Al-Imamul Musnid Al-Habib Abdullah bin Fuqih, dari ayahandanya Al-Habib Abdul bin Fuqih, daripada Al-Imam Syekh Abdurrahman Az-Zamzami, daripada Al-Imam Syekh Abdurrahman Al-Banjanji, terus sampai kepada Al-Imam Yahya As-Safar, daripada Nadhr an jadihi an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang duduk di majelis haul yang disebutkan kekasih Allah Subhanahu wa taala di zaman rusaknya manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji bersama saya 100 haji yang diterima Allah dan umurnya bakal dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara malam hari ini berkah dunia akhirat. Makin cinta sama Nabi Muhammad, makin cinta sama alul baitnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Hajatnya dikabul, yang sakit disembuhin, yang punya utang-utangnya kebayar, yang jomblo cepet dapat jodoh yang soleh-solehah, yang udah nikah belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang mau pergi haji dan umroh ya bersama dengan guru kita Al Habib Ja'far Maula Khela, bersama dengan Isfa Lana Travel Tour, bersama Gus Yoyot, boleh langsung menghubungi kepada panitia yang bersangkutan. Ya, insya Allah ya amanah dan terpercaya kita bisa kunjung Ziaratul Haramain ke Makkah wal Madinah. Insya Allah Allah kasih rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Kita doain juga Isfa Lana Tour Travel diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu aja karena waktu udah 11:30 dan pada akhirnya saya ucapkan ribuan maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan, khususnya kepada keluarga besar Al Habib Ja'far Maula Khela dan segenap keluarga besar Majelis Talim Jamani Jamaah Manaqib Nurul Iman. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi sehat afiat di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Wa asjili zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asjili zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 2 kali lagi. Allahumma sholli. Mana suaranya? Pelit yang nggak mau selawat sama Nabi, angkat suaranya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asjili Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asjili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi Allahumma qfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin, wal mujahidin fi Palestin, wal mujahidin fi Palestin, wal mujahidin fi Palestin, wa fil Gaza, wa fil Yaman, wa fi Misri, wa fil Indonesia, wa fi sairil buldanil muslimin ajmain, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, ahlikil kafarata wal musyrikin, ada ka'adadin. Allahumma farid anna wa farid anil muslimin farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anak itik dikejar tikus. Cakep. Biar kompak dong. Orang Betawi kalau mau cakep nggak usah ke salon, pantun aja, dicakep-cakepin. Anak itik dikejar tikus. Cakep. Larinya ke atas loteng.
panitia ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal ditenteng. Apa kek minum kek bungkusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhan